dan tidak diformat seperti tadi yang saya sampaikan, itu ada yang namanya nanti dia part of buku ajar. Jadi bagian dari buku ajar saja, tapi bukan buku ajar juga. Ada juga kalau itu penulisnya mahasiswa, bareng-bareng nanti Budina mengumpulkan, Budina juga nulis satu, nanti menjadi book chapter. Ya. Jadi kalau buku ajar itu intinya Bapak Ibu, dia itu menurunkan dari RPS. Urut-urutannya itu materinya itu jelas, begitu ya, tidak lompat-lompat ya. Pertemuan pertama, kedua itu materinya runtut. Terus tadi ada capaian pembelajaran, ada tujuan capaian pembelajaran, pendahuluan, tujuan capaian pembelajaran begitu. Nah, apakah yang tadi tugas mahasiswa ke lapangan itu bisa dibuat seperti itu, Bu Dina? Kalau bisa, dan itu urutan dari materi, diurutkan dari materi sesuai RPS, boleh-boleh saja. Berarti itu kan meramu itu. Ya intinya formatnya itu harus sesuai dulu Ibu. Oke Pak Ari, ini kan dari yang adik-adik mahasiswa turun ke lapangan itu per pertemuan. Jadi misalnya pertemuan 1 sampai 4 kan secara teori, kemudian kelima adik-adik mahasiswa sudah turun ke lapangan dengan bekal tadi kuesioner gitu. Kemudian setelah UTS itu mereka presentasi proyeknya Pak Ari. Kita melakukan diskusi, melakukan evaluasi di situ, ada proses evaluasi di situ gitu Pak Ari. Itu gimana ya? Dan apakah kalau saya itu kan sampai ada 7 kali meeting ya Pak Ari. Apakah itu bisa itu dalam bentuk book chapter karena berdua gitu satu mata kuliah itu diampu oleh 2 orang gitu, saya hanya 7 kali pertemuan. Apakah dalam satu buku ajar itu harus overall 14 kali meeting itu atau seperti apa Pak Ari? Tidak Bu, bisa kan tadi saya sebutkan. Misalnya 2 materi digabung dalam satu bab begitu, boleh. Tidak harus 14 bab begitu ya. Jadi tetapi begini juga Bapak Ibu, sebaiknya nanti saya mau jelaskan di materi kedua. Buku ajar itu kurang lebih 15 sampai 20 halaman per babnya loh ya. Bukan semuanya loh, per babnya. Makanya buku ajar yang bagus itu 100 sampai 200 halaman. Kalau 200 halaman nanti bisa diajukan untuk hibah. Ya. Kalau kurang biasanya agak sulit lolos. Nah maksudku kalau memang niat sekalian buat begitu ya, yang bagus, lengkap, sempurna sekalian, memang waktunya agak lama. Yes. Jadi itu ya Bu Dina, boleh nanti beberapa, Bu Dina misalnya mengampu 7 kali, nah itu dirangkum dalam 3 bab begitu ya. Nanti temannya juga 7 kali dalam 3 bab boleh, dalam 4 bab boleh, 5 bab boleh, 7 bab juga boleh. Ya. Mau dibuat jilid juga boleh, Bu Dina nanti yang jilid 1 gitu ya. Nanti temannya yang jilid 2 begitu aja. Itu juga bisa. Oke, siap Pak Ari. Bu Mika silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya terkait dengan penulisnya Pak Ari. Jadi sepengetahuan saya kalau dulu itu penulis buku ajar itu dalam satu institusi gitu ya. Tapi kemudian ada beberapa Pak Ari juga beberapa kali ini menyampaikan bahwa bisa lintas gitu ya, akan lebih bagus seperti itu. Cuman kemarin saya kemarin ada kegiatan dengan salah satu kampus besar juga di Jawa Timur. Itu ada program penulisan buku ajar untuk dosennya. Pada saat saya mau gabung, mereka menjawab ini untuk internal. Nah, kemudian di situ saya bingung. Nah, jadi sebenarnya kalau buku ajar itu seperti apa format penulisnya gitu ya. Jadi apakah yang bagus itu adalah lintas perguruan tinggi atau internal di perguruan tinggi itu? Terima kasih Pak Ari. Kalau yang bagus itu lintas ya Bu ya, supaya nanti tingkat sebarannya itu lebih luas. Bapak Ibu sekarang saya sedang mendampingi ya tempatnya Bu Sugi gitu ya, AIPNI Jawa Tengah gitu ya, Ikatan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah itu. Mereka membuat program sekitar 15 atau 20 buku ajar begitu ya, yang melibatkan dari seluruh anggota AIPNI itu di Jawa Tengah itu kan dari berbagai institusi, ada 30 institusi. Semalam saya mengisi juga sebentar di sana gitu. Jadi mereka malah dari berbagai institusi gitu.
Justru itu lebih bagus dan lebih kaya menurut saya. Karena memang di POPAK tidak dijelaskan apakah harus satu institusi atau beda institusi. Buku ajar itu bisa ditulis sendiri Kak Pak Ari? Ya bisa Bu, boleh. Gitu ya? Boleh. Nah ini Bu Suki langsung komen. Ya boleh Bu Mika, buku ajar ditulis sendiri boleh. Berdua boleh, bertiga. Kalau sendiri itu kan nanti kumnya juga milik sendiri toh Bapak Ibu, tidak dibagi. Ya memang mungkin dari sisi waktu kelengkapannya mungkin tidak sebagus ditulis bersama atau berdua atau bertiga. Silakanlah kalau itu, yang penting kalau saya Bapak Ibu berupaya ada karya untuk buku ajar gitu ya, atau paling tidak part of buku ajar gitu ya, bagian dari buku ajar. Kemarin saya juga ditanya, Pak, kepatutannya bagaimana? Wis jangan mikir kepatutan, yang penting berkarya dulu. Karya wirung duwe kok wis mikir patut orang gitu. Saya tanya sudah nulis berapa buku tahun ini? Belum Pak, lah belum kok wis mikir kepatutan. Orang sah mikir kepatutan. Justru Bapak itu tidak patut. Kenapa? Dosen kok tidak nulis buku, saya bilang gitu. Tidak patut begitu ya. Karya itu mesti kok itu batas